Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya ini ahli tip betul, jadi insya Allah gampang. Saya tadi tersanjung lah dipuji Pak Munjid, katanya saya ini orang yang gampang saja menangani macam-macam. Memang faktanya gampang, dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Quraisy, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini. Ada seorang kiai, Abi Quraisy itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini. Senengnya sama orang miskin, ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan. Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang enggak jadi kiai problem, ya kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak ini bapak saya. Kalau pagi-pagi Abi Quraisy itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang gini, hak, aku sing kiai, mesti sebahagia itu. Sudah marung, nggak punya uang, ngutang itu. Nyingkrang bahagianya Masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah. Orang tidak punya karya, tidak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu kan. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah, melahirkan satu faham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri, sehingga orang itu tidak kok berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu, sering saya ketemu orang nganggur itu, wah enak Gus jadi wong nganggur lah. Jadi menteri dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi orang biasa enak wae turu-turu, wae ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau nggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah, ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasain jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini enggak suka jenengan Imam Syafi'i, karena engkau terlalu ngendikan hak. Baguslah, kalau enggak suka saya berarti enggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya. Setelah datang ke rumahnya, irji falah hajata libik. Sudah kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi. Ya saya jadi butuh kamu, silahkan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum, senang puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya, engkau saya bully, saya kerjain kok tetap seneng ceria. Sampai 3 kali. Ayo datang ke rumah saya, setelah sampai rumahnya, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu, pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, seneng menikmati. Terus tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati. Senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga.
Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang. Puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik. Ngikuti perintah Allah, hormat tetangga katanya. Sama kita di Indonesia gitu. Kalau Anda tidak sefaham dengan presiden atau dengan bupati, perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik. Cocok tidak cocok harus baik. Itu perintah Allah. Jangan yang cocok jika kita membebek, nggak punya prinsip, nggak punya ideologi. Saya diundang di sini, kalau nuruti nafsu saya tidak cocok. Kiai kok diatur-atur. Tapi perintah Allah disuruh menghormati kawan, kata Rasulullah di sebuah hadis, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abih. Kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya. Saya ini dekat sekali sama Profesor Zaini Dahlan, sehingga harus menghormati putrinya. Sebetulnya wajib hormat itu dosen UGM, kalau enggak dipecat kan. Tapi saya punya konstitusi sendiri. Jadi kalau hidup kamu sudah bertautan dengan Allah, semuanya indah. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial. Kalau baik saya baiki, kalau enggak. Berarti ada terdikte oleh makhluk. Terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Nabi mencontohkan ada 3 tetangga. Satu punya 3 hak, yaitu dia muslim, dia kerabat kamu, dia tetangga kamu. Yang 2 punya 2 hak. Dia muslim, dia tetangga kamu, tapi tidak keluarga kamu. Yang 1 punya 1 hak. Dia tidak muslim, tidak kerabat, tapi itu tetangga kamu, yaitu non-muslim. Juga harus baik. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim ditemani orang Majusi, umurnya 70 tahun. Cerita ini ada di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ya meskipun ini tidak bidang Pak Munjid, tapi referensinya saya sebut sebagai penghormatan pada UGM. Kamus keren, masa ngomong tanpa referensi. Nah, itu nanti ini pasar gelap kata beliau. Kalau ada kiai yang referensinya tidak banyak, kata beliau pasar gelap katanya. Saya minta makan kali ini saja. Kata Khalilur Rahman Ibrahim, hatta tuslima, kamu harus Islam dulu. Terus orang ini putus asa. Walla itu sudah pulang. Setelah sekian meter sama Nabi Ibrahim, sama Allah, Nabi Ibrahim dikasih wahyu. Ya Ibrahim, kamu tidak mau ngasih makan orang itu meskipun hanya 1 hari. Tidak, karena dia masih kafir, non-muslim. Ut'imuhu ala kufri sab'ina sanatan. Itu orang sudah umur 70 tahun, tidak pernah kelaparan. Sayang Tuhan saja ngasih makan, kamu manusia tidak mau. Jadi. Terus dipanggil akhirnya. Ya Majusi sini, tak kasih makan. Kenapa kamu rubah? Ditegur sama Tuhan. Karena kata Tuhan, saya yang Tuhan saja, yang dikafiri dia, tak kasih makan kok kamu manusia kok ribet. Akhirnya dikasih makan. Jadi contoh-contoh muamalah kebangsaan, beda agama itu cukup. Referensi kita cukup. Yang enggak cukup adalah pikiran kita yang sempit, itu masalahnya pikiran kita. Wong Islam itu kepenak, enak betul. Saya punya saudara, punya keluarga, saya tadi cerita Pak Kures. Wah itu haternya banyaknya bukan. Tapi bilang ke saya, dah Gus kita sama-sama wali. Syaratnya wali itu hanya 2. Dicintai banyak orang atau dihujat banyak orang. Kalau dihujat banyak orang itu ngilangi dosa kan. Islam itu enak, dicintai orang ya ibadah, dirasani orang ngilangi apa? Dosa. Maka kamu jadi dosa. Tenang saja. Kalau mahasiswa senang energi kebaikan, kalau tidak senang ngurangi dosa, kan enak kan? Monggo jenengan milih mana? Milih banyak pecinta apa banyak yang membenci. Tapi apapun itu terus kembali ke Pak Kores tadi. Yang semuanya dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nyari ridhonya Allah, enteng semua kan? Sudah enteng betul. Menyabari orang yang menyinggung itu ya ibadah. La taghdab farad dadam miraron faqala la taghdab. Tersinggung tidak marah itu ibadah. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi itulah yang harus kita latih, saya itu sering ijtihad ya, bukan dengan makna yang mutlak ijtihad biasa. Saya ini termasuk kiai yang susah diundang. Saya datang ke sini bukan sebagai UGM, Bu Ova itu putra dari Profesor Zaini. Jadi jangan GR Pak Munjid kalau saya diundang UGM terus Pak Jumawa undang, biasa aja. Biasanya bukan karena meremehkan UGM, enggak. Memang ada aturannya. Kiai itu kan ya jaga hatinya. Jangan-jangan diundang UGM mari takabur. Kan ya kita mikir. Kalau nggak mau jangan-jangan takabur, diundang kok nggak mau kan ya mikir. Ini cerita Pak Kores, ini kisah nyata. Saya tuh pernah diterima kasih kiai kecil. Gus matur nuwun Gus jenengan enggak datang. Oh iya. Kalau di dunia kiai itu kiai kecil kan diundang acara-acara kecil. Ya kira-kira salam tempel 200.000 lah kira-kira gitu.
Gara-gara saya tidak datang dia lakon itu ya lakon dia yang disalami template, yang dicium. Oh itu kalau jenengan datang saya mahjub, saya tegak kanggo. Gitu. Jadi dianggap uang 200.000 itu dari saya. Ternyata menghadiri acara kecil itu tidak solusi juga. Kalau kita kiai besar datang ke acara kecil, ini namanya menghentikan rezekinya yang kecil. Itu ibarat toko besar dekat kelontong kecil. Gitu. Tapi kalau tidak datang, sombong betul setelah kiai besar diundang yang kecil nggak mau. Nah itu namanya istihad. Istihad itu satu pemikiran yang, ya tadi yang diceritakan Mas Haji tadi. Mau tidak mau kita secara sosial itu berdebat. Sebaiknya kita ini merakyat apa enggak? Kalau merakyat dengan tema-tema rakyat, urusannya makan, mungkin kita tidak jadi negara maju. Tapi kalau terlalu tema-tema besar, jangan-jangan lupa ngasih makan. Ya sudah, itu istihad. Ini yang terakhir saya cerita perbedaan pendapat. Dulu Al-Haris Al-Muhasibi itu pernah punya ide. Ini temannya Imam Ahmad, temannya Imam Syafi'i. Ya Imam Ahmad saya mau ngarang buku tentang menolak faham-faham Mu'tazilah, faham-faham yang nggak benar. Menurut Anda gimana? Jawabannya lucu. Jangan katanya. Kenapa? Sebelum Anda membantah mereka, meluruskan mereka, pasti Anda cerita argumentasi mereka. Ketika cerita argumentasi mereka, jangan-jangan mereka lebih tertarik argumentasinya Mu'tazilah daripada argumentasi Anda. Berarti Anda ikut menyebarkan kebid'ahan itu. Terus, oh iya. Nah ini mohon maaf ini mahasiswa UGM yang masih muda-muda ini. Misalnya rektorat bikin pengumuman, nyuwun sewu ada gambar yang seronok, yang menarik. Terus ditulisi gini, jangan lihat ini bahaya. Misalnya. Orang lihat tulisan jangannya apa ngelihat gambarnya? Nah, tidak semua kebaikan disebarkan itu baik karena ini ada hitung-hitungannya. Saya sebagai ulama ahli sunnah misalnya, tahu madzhab Mu'tazilah, tahu madzhab yang lain-lain itu dari cerita ulama itu. Jangan-jangan ketika kita cerita bahaya NKRI misalnya, kita ini mencintai NKRI justru karena baca buku bahaya NKRI dalam ambang apa. Setelah baca terus tahu ekstremis, tahu ini itu, malah benci NKRI. Padahal kita ngarangnya demi persatuan NKRI, tapi kita tahu problemnya dari nulis. Nah itu hal-hal yang memang dalam istihad, dalam pemikiran itu, makanya saya hanya cerita yang ada di kitab karena ini keahlian yang memang saya diundang di sini, jadi saya profesional saja. Jadi di bab-bab seperti itu tuh memang kita pasti gampang. Berteman orang kecil katanya merakyat, ternyata memperbudak. Enak kan Anda misalnya Pak Munjid berteman kampungnya di Kebumen, dosen UGM tinggal nyuruh minta mijitin. Kalau berteman rektor disuruh-suruh kan. Nah ternyata tidak merakyat. Senang berteman orang bisa disuruh, gak siap berteman atasnya. Lah gak mau berteman atasnya katanya merakyat, ternyata karena hasud, karena gak jelas semua, hidup ini gak jelas. Yang jelas hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut ilmu tasawuf itu qulillah tsumadharhum fi khawdim ya'labun, sudahlah kembali ke Allah. Berteman orang kecil ya karena perintah Allah. Kalau karena perintah Allah pasti inginnya ikram, memuliakan. Berteman orang besar juga karena perintah Allah supaya ada hasud, supaya Indonesia ada chaos. Kayak tadi yang didawuhkan Pak Quraisy, la imamun khusyum khairun min fitnatin tadum. Imam yang dengan arti salah itu masih lebih baik ketimbang chaos. Karena kalau chaos lebih gak kebayang. Ya apapun itu cukuplah khazanah-khazanah Islam untuk mendidik kita sebagai orang yang menjaga kebinekaan, menjaga ukhuwah. Ya terima kasih.